Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kita dimanapun saja kamu berada di pagi hari ini bersama aku Doni yang akan menemani kamu sahabat selama 1 jam ke depan di program belajar di RRI. Dan pastinya di pagi hari ini kita akan belajar tentang revolusi industri nih tema di pagi hari ini. Waduh, ini mata pelajaran yang dulu Doni belum pernah pelajari ya. Kita akan coba sapa dulu, ada Bapak Rikas Prabowo ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bapak Rikas. Apakah Bapak Rikas bisa mendengarkan suara saya? Suaranya tidak kedengaran nih. Oke, sambil menunggu suaranya kita coba Doni bakal jelasin dulu sedikit sahabat ya buat kamu yang mendengarkan dan menonton melalui kanal Halo Bang YouTube. Doni. Oke, halo. Selamat pagi, Pak. Pagi Bang Doni. Oke, dengar ya, suaranya jelas ya? Dengar jelas. Agak delay nggak nih? Enggak. Enggak. Oke, siap. Gimana kabarnya di pagi hari ini, Pak Rikas? Baik, alhamdulillah Pak. Baik, alhamdulillah. Semangat nih ya. Ya, semangat Ini meskipun masih daring ngajarnya. Oh iya betul. Siswa-siswanya juga kayaknya udah pada ready nih Pak untuk untuk masuk mengikuti pelajaran di hari ini. Kemarin sudah saya arahkan. Tadi Hmm. pagi juga saya ingatkan kembali sih. Mungkin hari ini ada 4 kelas yang mengikuti. Oh 4 kelas. Oke. Iya, Ini memang juga. kebetulan jadwalnya juga pas hari Senin. Oke. Nah ini untuk pelajaran hari ini Pak mungkin bisa dikasih tahu juga untuk mata pelajaran apa, temanya apa, serta tujuan dan harapan dari pembelajaran di hari ini Pak. Oke, baik. Untuk pelajaran atau tema hari ini itu kita akan mempelajari materi revolusi industri sebagai bagian dari bab sejarah besar, maksudnya peristiwa besar sejarah dunia ya. Yang kemarin kita sudah mempelajari awalnya dari merkantilisme, kemudian Renaissance, kemudian Aflarung sampai reformasi gereja kemarin kita juga sudah pelajari. Nah ini materi yang terakhir dalam bab tersebut yaitu revolusi industri. Karena bagaimanapun juga revolusi industri ini penting dipelajari karena berpengaruh hingga sampai sekarang ya. Dan sebenarnya revolusi industri ini peristiwa yang belum selesai karena masih terus berlanjut hingga sekarang. Sekarang kan Oke. revolusi industri 4.0 ya. Yang kita pelajari sekarang itu revolusi industri yang pertama dan yang kedua. Oke. Ya. Nah, dan buat siswa-siswinya juga ya yang mendengarkan atau menonton melalui channel YouTube kita juga bisa mendengarkan melalui radio frekuensi 101,8 atau di aplikasi RRI Playgo nanti dicari aja RRI Pro 2 Pontianak di aplikasi RRI Playgo. Ini untuk backup plan juga. Takut-takutnya nanti mungkin ada sedikit gangguan dari sinyal misalnya. Dan Pak Rikas nanti kita akan Doni akan persilakan Pak Rikas untuk menyampaikan materi, memaparkan materi sampai nanti jam 10 lebih 50 menitnya Pak. Mungkin dipersilakan Pak. Ya, ini saya sampaikan PowerPoint materinya atau nanti Mas yang sampaikan? Oh Bang kalau Firman. PowerPoint-nya nanti bakal ditayangkan di channel itu kita. Bakal ditayangkan sendiri, Oh nggak apa-apa. gitu. Nah, pokoknya nanti Oke. Bapak tinggal menjelaskan aja. Oke, terima Oke, kasih. siap. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar-pendengar RRI, selamat pagi masyarakat Pontianak, selamat pagi murid-murid saya di SMA Negeri 10 Pontianak. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan coba menjelaskan materi dalam sejarah pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 11 peminatan IPS, yaitu materi tentang revolusi industri ya. Nah, revolusi industri itu mengapa penting untuk dipelajari? Karena kalau kita lihat di pendahuluan itu, revolusi industri itu salah satu peristiwa sejarah yang besar ya, yang pernah terjadi di muka bumi ini, dan pengaruhnya itu masih dirasakan dan terus berlanjut ke tahap selanjutnya. Secara tidak langsung sebenarnya kita ini sedang menjalani suatu revolusi industri yang kita tidak sadari. Tentunya revolusi industri yang sekarang terjadi itu masih berkelanjutan dari revolusi industri yang sebelumnya. Maka sesuai dengan pelajaran sejarah yang kelas 10 ya, bahwa peristiwa sejarah itu pasti berkelanjutan dan masih ada kaitannya dengan peristiwa yang telah dijalani sebelumnya. Nah, revolusi industri itu suatu lompatan pencapaian besar umat manusia ya. Karena mengapa? Karena merubah gaya hidup, merubah ekonomi, hingga merubah budaya.
Bahkan secara sadar tidak sadar, kawan-kawan semua, pendengar semua, rutinitas harian, misalnya makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, kemudian aturan jam kerja 8 jam atau aturan jam kerja 7 jam, adanya hari buruh, adanya hari libur, adanya program-program kesejahteraan untuk pegawai dan sebagainya, itu sebenarnya dampak dari suatu revolusi industri yang sekarang masih bisa dirasakan oleh sebagian besar manusia. Nah, kemudian kita beralih pengertian revolusi industri itu apa? Nah, pengertian revolusi industri itu perubahan radikal dalam sistem produksi barang dan jasa yang terjadi di Inggris ya pada tahun 1750 atau abad 18, dari cara-cara manual dan tradisional ke penggunaan mesin atau mekanisasi. Kadang ada juga orang yang mengartikan revolusi industri itu perubahan cara produksi dari manual atau perubahan cara produksi dari tradisional ke mekanisasi. Sebenarnya itu tidak salah karena memang dalam definisi revolusi industri ini belum ada definisi yang baku ya atau pengertian yang baku, tapi kata kuncinya adalah perubahan cara kerja atau perubahan cara produksi dari yang sebelumnya menggunakan cara-cara yang manual, tradisional, menggunakan tenaga manusia, menggunakan tenaga hewan, kemudian berubah ke mekanisasi, menggunakan permesinan-permesinan. Tapi istilah revolusi industri itu sendiri sebenarnya diperkenalkan sekitar abad 19, meskipun revolusi industri terjadi sekitar abad 18, tapi istilahnya itu baru populer sekitar abad 19 oleh sejarawan ekonomi dari Inggris yaitu Arnold Toynbee. Ya. Memang karena revolusi industri ini sangat sangat lekat sekali lah dengan sejarah Inggris di masa untuk tahap-tahap revolusi industri 1 dan 2 ini. Jadi sebenarnya kita mempelajari sebagian dari sejarah Inggris juga sebenarnya materi sejarah yang saya sampaikan ini. Nah, revolusi industri merubah segalanya ya, karena selama berabad-abad produksi barang dan jasa dilakukan secara tradisional bergantung pada tenaga manusia dan tenaga hewan. Ya, kita bisa bayangkan revolusi industri itu terjadi tahun 1700-an atau abad 18. Maka abad-abad sebelumnya ribuan tahun gitu untuk memproduksi suatu barang, hasil-hasil pertanian dan sebagainya itu murni dengan tenaga manusia dan tenaga hewan gitu ya. Kalau terjadi paceklik, terjadi gagal panen ya manusia hanya bisa pasrah gitu kan. Tidak ada suatu upaya untuk memperbaiki atau tidak ada suatu upaya untuk menanggulangi, menyiasati hal-hal yang telah terjadi dari alam gitu. Tapi kalau berdasarkan revolusi industri, hal-hal itu mulai disiasati ya. Ada 3 sektor atau 3 bidang di masa-masa revolusi industri yang awal yang segera dilakukan perubahan dari cara-cara tradisional ke tenaga mekanisasi, yaitu pertama tekstil ya atau industri tekstil, industri sandang ya, sandang, pakaian, baju dan sebagainya. Kemudian industri pertanian ya, pangan ya, dan terakhir yaitu industri tambang. Terutama kalau di Inggris itu batu bara ya untuk sumber energi. Tiga bidang yaitu tekstil, pertanian dan pertambangan. Nah, kemudian kita harus mengetahui juga apa sih hal-hal yang mendorong, faktor-faktor yang mendorong terjadinya revolusi industri yang terjadi di Inggris dan nantinya akan menyebar ke berbagai negara. Nah, ini harus dipahami betul ya, karena agak panjang faktornya, agak banyak dan nanti akan saya jelaskan. Ada 5 faktor utamanya ya. Pertama, masalah stabilitas keamanan di Inggris pada abad 16 sampai abad 17. Jadi Inggris memasuki masa internal, masa-masa nasional yang aman, tidak ada peperangan, tidak ada tidak ada suatu kerusuhan dan sebagainya sekitar abad 16-17. Nah, stabilitas keamanan inilah yang juga cukup membuat terjadinya revolusi industri ya. Berdasarkan Bill of Rights ya tahun 1688,
Bill of Rights itu membatasi kekuasaan raja ya, termasuk diantaranya adalah raja menarik pajak hanya setelah mendapatkan persetujuan parlemen. Jadi salah satu cara agar Inggris aman itu raja tidak sewenang-wenang lagi. Nah, agar raja tidak sewenang-wenang itu ada namanya Bill of Rights, dan Bill of Rights ini suatu hal ya semacam raja kalau hendak menarik pajak itu harus minta persetujuan parlemen atau DPR. Nah, karena adanya kestabilan ini maka memicu terjadinya revolusi industri. Apa korelasinya ya? Karena kalau rajanya bertindak dengan benar, maka tidak ada terjadi kerusuhan, tidak ada gelombang-gelombang untuk menurunkan raja, tidak ada protes-protes sana sini. Jadi aman, ya, stabil. Kemudian yang kedua, meluasnya paham pencerahan dengan pendirian lembaga riset. Jadi Aufklärung yang kemarin kita pelajari atau abad pencerahan itu yang bermula di Italia itu menyebar hingga ke Inggris. Nah, di Inggris ini lembaga-lembaga riset itu muncul, ya, lembaga penelitian itu muncul karena pengaruh dari abad pencerahan itu. Ada 2 lembaga riset yang muncul di Inggris sebelum revolusi industri, yaitu The Royal Society for Improving Natural Knowledge tahun 1662 dan The Royal Society of England tahun 1882 yang memfasilitasi orang-orang yang serius menggali ilmu pengetahuan. Kedua lembaga tersebut mensponsori kegiatan-kegiatan eksplorasi alam yang kelak mendorong terjadinya penemuan-penemuan baru. Jadi sebenarnya banyak inventor-inventor dalam revolusi industri itu sebelumnya memang tergabung dalam lembaga riset ini, 2 lembaga riset ini. The Royal Society for Improving Natural Knowledge dan The Royal Society of England, ya. 2 lembaga riset yang di masa-masa awal revolusi industri. Kemudian faktor yang ketiga, Inggris kaya akan bahan mentah dan sumber daya alam. Sebenarnya Inggris itu di Eropa dia ini kan agak beda ya. Dia ini sebenarnya Eropa kepulauan, dia tidak bergabung dengan dengan Eropa yang kontinental, Eropa yang benua ya. Nah, Inggris sebenarnya juga di tanah Inggris ini sebenarnya juga kaya akan beberapa sumber daya alam, bahan-bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Dan sebenarnya Inggris juga kaya akan bahan mentah yang didapatkan dari negara-negara jajahannya gitu ya. Kan kita tahu sendiri bahwa di dunia ini pernah Inggris itu menjadi negara imperialis yang memiliki daerah jajahan paling luas di muka bumi ini ya. Di Asia misalnya, di Asia Inggris itu memang memusatkan jajahannya di sekitar India ya, India, Myanmar sampai ke Malaya atau Malaysia sekarang itu kan masih wilayah jajahannya Inggris. Bahkan kita juga pernah jajah Inggris gitu kan. Kemudian di Timur Tengah itu banyak juga jajahannya Inggris negara itu. Afrika seperti Afrika Selatan hingga beberapa negara di Amerika ya, bahkan Amerika Serikat itu dulu juga koloni Inggris ya. Jadi Inggris ini kaya akan bahan mentah dan sumber daya alam, sehingga bahan-bahan mentah dan sumber daya alam itu harus diolah agar menjadi barang jadi dan dapat bernilai tinggi. Faktor pendorong keempat adalah perlindungan hukum dan dukungan legalitas. Jadi negara Inggris ini cukup memberikan perlindungan hukum terhadap penemuan-penemuan baru, kepada inventor-inventor, penemu-penemu. Misalnya diberikan perlindungan hukum berupa hak paten untuk setiap penemuan baru, ya. Kemudian perlindungan dengan memfasilitasi mendirikan lembaga riset tadi ya, The Royal Society for Improving Natural Knowledge, dan ada peraturan-peraturan hukum di Inggris yang juga mendukung untuk pembentukan suatu perusahaan ya atau korporasi. Kemudian yang kelima itu munculnya sistem ekonomi liberal. Jadi bersama dengan itu sistem ekonomi liberal juga mulai muncul di Inggris, yaitu sistem ekonomi yang mekanismenya semuanya ditentukan oleh pasar, baik harga, baik barang, baik penjual, baik pembeli, semuanya ditentukan oleh pasar. Tapi ada juga faktor-faktor yang lain, misalnya tingginya permintaan pasar. Ya, tingginya permintaan pasar berarti
seiring dengan berkembangnya masyarakat Eropa yang saat itu populasinya meningkat, sehingga dibutuhkan barang-barang yang banyak tapi juga harus diproduksi secara cepat ya. Kemudian berkembangnya kolonialisme ini masih ada hubungannya dengan Inggris yang memiliki sumber daya alam dan bahan mentah di wilayah-wilayah di luar negaranya ya. Kemudian munculnya kaum kaya baru. Kaum kaya baru ini yang tadi ya, yang mereka yang berhasil menemukan hasil-hasil riset itu dengan suatu barang yang baru, itu muncul menjadi kaum kaya baru. Dan yang terakhir yaitu urbanisasi, karena di periode tersebut ternyata banyak arus perpindahan penduduk juga dari desa yang kemudian memenuhi kota-kota di Inggris. Nah, akhirnya kota-kota di Inggris penuh dan harus dicari jalan bagaimana agar orang-orang ini tetap bisa beraktivitas, tetap bisa kerja, dan akhirnya mendoronglah revolusi industri yang banyak orang-orang desa yang berurbanisasi ke kota itu akhirnya bekerja menjadi buruh. Nah, ini paparan ya. Sebenarnya revolusi industri itu mengapa tadi saya bilang masih kita rasakan, masih kita jalani, karena sekarang ini kan revolusi industri 4.0 ya. Yang kita pelajari sekarang revolusi industri yang pertama dan yang kedua. Nah, revolusi industri yang pertama dan kedua itu memiliki memiliki hal yang membedakan dalam hal penggunaan mesin ya. Misalnya yang revolusi industri yang pertama itu ditandai dengan adanya tenaga uap ya, mesin uap ya. Jadi baik pabrik, baik transportasi kereta api dan sebagainya, bahkan dulu mobil uap juga ada gitu kan. Jadi penggunaan uap. Jadi tenaga uap itu suatu hal yang saat itu cukup gemilang ya, cukup suatu hal yang baru. Karena sebelumnya menggunakan tenaga hewan atau manusia. Nah, kemudian nanti kita juga akan menjelaskan sedikit yaitu tentang revolusi industri yang titik dua ya, yang kedua antara tahun 1820 sampai tahun 1900 ya, di mana pada tahapan revolusi industri yang ini mulai marak penggunaan listrik ya, electricity. Jadi dari tenaga uap beralih ke tenaga listrik ya, yang sampai sekarang juga sebenarnya masih berpengaruh revolusi titik 2 ini. Kemudian yang revolusi 3.0 itu ditandai dengan penggunaan komputer ya. Dan ini nanti akan dipelajari oleh siswa saat kelas 12 nanti. Yang kan di kelas 12 ya, kelas IPS yang sejarah ya. Ditandai dengan penggunaan komputer, apa-apa serba komputer sejak tahun 1940-an lah ya, utamanya sejak Perang Dunia II sampai awal-awal abad 21 itu kan apa-apa serba komputerisasi ya. Nah, yang sedang kita rasakan sekarang yaitu revolusi industri 4.0 ya. Sebenarnya peralihan dari 3 ke 4 itu intelligence ya. Makanya sekarang itu muncul macam-macam, ada istilahnya AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, inilah yang sedang kita jalani sekarang. Terus kita melanjut ke revolusi industri, jalannya revolusi industri. Nah, jalannya revolusi industri yang pertama itu sebenarnya dimulai sejak tahun 1767 saat James Hargreaves menemukan mesin pemintal ya, atau dia namakannya spinning jenny. Mesin pemintal ini masih bertenaga kuda atau aliran air. Pada 1769 Sir Richard Arkwright mematenkan mesin pemintal bertenaga air. Jadi waktu itu memang mesin belum ada, tapi hanya istilahnya perubahan perubahan sumber tenaga ya, dari sebelumnya tenaga manusia itu beralih menggunakan tenaga baru, misalnya aliran air yang dari sungai dia menggunakan kincir gitu ya. Sebelum ditemukannya mesin pemintal ini, orang-orang kalau mau bikin benang kemudian dijadikan suatu kain dan jadikan suatu baju itu semuanya serba manual dan lama ya, menggunakan tenaga manusia seutuhnya. Makanya
Kalau kawan-kawan atau pembaca pernah mendengar atau melihat pembuatan kain-kain songket yang masih tradisional, yang ada di wilayah-wilayah di seluruh Nusantara seperti di Sambas atau di Sumatera Utara, kain songketnya itu kan lama. Satu kain songket itu kan mungkin bisa dibuat dalam waktu berbulan-bulan ya, untuk berapa panjang itu cuman misalnya 2 kali 2 meter aja itu kan bisa berbulan-bulan bikinnya. Nah itu kan sebenarnya masih tradisional, masih cara-cara yang sangat lama ya, masih menggunakan tenaga manusia. Nah setelah itu kemudian penemuan mesin pemintal ya. Penemuan mesin pemintal mendorong industrialisasi atau pabrifikasi. Karena dengan adanya mesin pemintal, orang kaya yang memiliki modal atau kaum kapital ya, kaum kapital akhirnya membeli mesin dalam jumlah yang besar. Mesin-mesin pemintal tadi dibeli dalam jumlah yang besar, kemudian dia bangun gedung, dia bangun pabrik ya, kemudian dia ngupah orang untuk produksi barang tersebut ya. Orang-orang tadi yang urbanisasi dari desa diupah untuk memproduksi barang. Nah, dengan produksi massal, biaya lebih murah dan harga barang terjangkau ya. Karena sebelumnya pembuatan-pembuatan tekstil itu dibuat dengan industri-industri rumahan ya, industri-industri rumahan. Jadi harganya masih agak mahal meskipun pembuatannya cepat, tapi relatif harganya belum terlalu terjangkau dan belum efisien. Makanya revolusi industri inilah yang mendorong pabrifikasi ya, pabrik-pabrik besar di Inggris. Kemudian pada 1769 James Watt membuat mesin uap yang lebih efisien dari mesin uap karya Thomas Newcomb. Jadi ini ada yang bilang James Watt ini bapak revolusi industri, karena memang tonggak revolusi industri itu mesin uap, yang ditemukannya mesin uap. Suatu hal baru yang memang bukan lagi tenaga-tenaga manusia, bukan lagi tenaga-tenaga hewan yang menggerakkan suatu barang, yaitu uap. Temuan James Watt ini menjadi pendorong penemuan teknologi lain seperti pompa, lokomotif, dan kapal laut. Tentunya masih dalam tenaga uap ya. Nah, mesin uap Thomas Newcomb ini kemudian berkembang menjadi mesin pemintal yang baru ya. Jadi sebelumnya kalau mesin pemintal sebelumnya menggunakan tenaga kuda atau tenaga aliran air, sekarang dengan menggunakan tenaga uap ya. Nah, mengapa penemuan mesin uap dari James Watt ini mendorong penemuan teknologi lain seperti pompa, lokomotif, dan kapal laut? Maka karena pada tahun 1785 ya ditemukan lagi sebuah mesin tenun ya, mesin tenun oleh Edmund Cartwright ya pada tahun 1785, masih di Inggris juga. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1783 ya, Marquis de Jouffroy menemukan mesin uap untuk menggerakkan kapal ya. Jadi mesin uap ini akhirnya berkembang dengan berbagai macam bentuk yang digunakan sebagai sarana penggerak ya. Awalnya James Watt hanya menemukan untuk menggerakkan mesin pemintal aja, akhirnya berkembang menjadi di apa ya istilahnya ya, dimodifikasi, dikembangkan untuk membuat penggerak-penggerak transportasi yang lain ya. Kemudian tahun 1802 William Symington menemukan kapal kincir yang juga masih menggunakan mesin uap, dan yang kemudian terakhir 1804 Richard Trevithick ya membuat lokomotif uap yang kemudian disempurnakan George Stephenson. Nah, lokomotif uap inilah yang menjadi awal dari berkembangnya transportasi massal di seluruh dunia menggunakan kereta. Ya, kereta api. Makanya dulu orang bilang kereta api. Ya, karena memang menggunakan uap. Karena mungkin Anda tidak melihat bahwa kereta api itu sebenarnya di dalam lokomotifnya itu berisi api yang sangat besar ya. Karena kan kita nggak lihat ya. Tapi kalau orang-orang fisika atau orang fisika mungkin paham bahwa di dalam kereta api itu kan ada suatu perubahan energi dari energi panas untuk menggerakkan suatu lokomotif itu. Makanya dibilang kereta api. Karena yang keluar dari uap itu sebenarnya memang hasil pembakaran dari batu bara, kemudian dibakar menggunakan kalau lokomotif itu kan kayu ya biasanya untuk penggunaan
saran pembakar. Dan tentunya lokomotif uap itu juga setahu saya ada airnya ya. Memang dia menyediakan suatu sangat bergantung sekali dengan air ya fungsinya untuk saya juga kurang paham lah dengan ilmu-ilmu seperti itu. Tapi memang kalau lokomotif uap itu air batu bara ya atau kayu untuk sarana menggerakkan lokomotif itu. Ini kita rehat dulu atau langsung Bang Doni? Karena habis ini akan masuki revolusi industri yang kedua. Boleh Pak Rikas, boleh langsung dilanjutkan juga boleh. Tapi kita sapa dulu ya di kolom YouTube ini ada beberapa siswa juga yang udah hadir. Ada dari Muhammad Taufik Rizky, ada dari Reina Zua, kemudian juga ada dari Tio Ruben. Ini ada beberapa yang makin akun ini ya kayaknya ya. Ada dari Ayam Bebek segala macam ini kayak bukan akun aslinya nih. Ada dari siapa lagi? Rinaldi Arya, ada juga dari Muhammad Nafil Fikri, kemudian ada dari Reina Zua tadi nih, dan Muhammad Syafarudin Ilham. Baik. Nah, dan bisa dilanjutkan lagi Pak untuk materinya. Oke, nanti, ini ada sesi tanya jawab enggak Pak? Bang? Kalau misalnya dari Bapak ada pertanyaan mungkin boleh untuk kita lemparkan ke siswanya, dan kalau ada siswanya juga yang bertanya nanti bakal langsung saya sampaikan. Oh, oke. Nanti bagi pendengar RRI atau murid-murid kalau mau nanya silakan aja ya nanti ya. Oke, Boleh. siap. Ya. Boleh. Oke, kita lanjut ke revolusi industri 2. Nah, pada revolusi industri 2 kalau tadi menekankan sumber penggerak menggunakan tenaga uap atau steam ya. Maka pada revolusi industri yang kedua ini mulai dicari cara untuk menggunakan sumber tenaga baru selain steam atau uap, karena bagaimanapun juga steam itu banyak kelemahannya juga gitu kan, karena harus menggunakan batu bara, harus menggunakan air dan sebagainya. Nah, pada revolusi industri yang kedua ya, berkembang dari batu bara atau arang ke minyak, gas dan listrik ya. Tentunya penemuan minyak dan gas dulu pertamanya itu pengaruh dari revolusi industri yang pertama. Tadi kan ada dipaparkan bahwa penemuan dari James Watt mesin uap itu kan mendorong penemuan benda-benda lain, hal-hal yang misalnya pompa gitu ya. Nah, pompa ini salah satunya ya pompa minyak dan pompa gas ya untuk mengambil minyak dan gas dari perut bumi gitu ya. Nah, kemudian berkembang juga jadi suatu permesinan otomatis ya. Jadi mesin-mesin mulai berkembang menjadi mesin yang otomatis. Anda tidak perlu tidak perlu menggerakkannya secara manual lagi. Bahkan mungkin Anda cukup menekan tombol dan mereka akan bekerja secara otomatis. Mesin itu menjadi suatu barang, dari barang mentah menjadi barang jadi. Kemudian adanya spesialisasi buruh ya. Maksudnya spesialisasi buruh apa? Ya maksudnya buruh-buruh itu tidak hanya buruh kasar saja ya. Pada revolusi industri yang pertama, buruh itu hanya lebih digunakan sebagai tenaganya saja untuk memproduksi suatu barang. Tapi di revolusi industri titik 2 itu mulai ada spesialisasi buruh. Misalnya buruh untuk yang mengerjakan bagian mendaur ulang ada sendiri, buruh yang mengerjakan barang untuk packing ada sendiri, buruh yang untuk mengerjakan bagian-bagian hal-hal yang terkait teknis, misalnya mesinnya rusak, itu ada sendiri, dan sebagainya. Jadi ada spesialisasi buruh. Kemudian ada perubahan besar pada transportasi dan komunikasi. Tadi sudah disebutkan bahwa dengan adanya penemuan lokomotif gitu ya, dan kapal laut yang menggunakan mesin uap, kemudian orang berpikir, bisa nggak kalau lokomotif ini menggunakan sarana-sarana sumber tenaga yang lain, misalnya minyak atau gas gitu. Mereka mulai berpikir, dan akhirnya lambat laun berhasil ditemukannya kereta listrik atau kereta yang menggunakan mesin solar, mesin diesel gitu ya. Tentunya mesin diesel ini ditemukan juga seiring dengan ditemukannya mesin diesel terlebih dahulu. Kemudian juga berkembangnya komunikasi, karena di revolusi industri titik 2 inilah nanti akan muncul alat komunikasi jarak jauh yang
sampai sekarang masih Anda gunakan. Seperti nanti habis ini di slide ini ya. Kemudian pertumbuhan organisasi kapitalis ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah organisasi kapitalis ini maksudnya organisasi-organisasi yang menghimpun orang-orang yang memiliki modal besar, ya. Orang-orang pemilik-pemilik pabrik, ya. Maka disebut dengan bentuk-bentuk baru atau pertumbuhan organisasi kapitalis. Mereka terhimpun, ya. Para pemodal terhimpun dalam suatu organisasi besar. Jadi itulah yang membuat revolusi industri kedua berbeda. Dan yang terakhir, revolusi industri kedua itu menyebar hingga ke Asia dan seluruh dunia. Pada revolusi industri yang pertama itu dampaknya hanya baru dirasakan hingga ke dataran Eropa saja, terutama Eropa Barat lah. Karena Inggris dengan Eropa Barat itu kan dekat ya, tinggal nyebrang aja sebenarnya itu udah Eropa Barat ya. Prancis, Belanda itu Eropa Barat. Kemudian ya paling Amerika Serikat ya, karena Amerika Serikat juga termasuk koloninya Inggris. Mungkin revolusi industri yang pertama hanya berdampak untuk negara-negara tersebut. Nah, pada revolusi industri yang kedua ini meluas hingga ke Asia. Dan untuk di Asia sendiri, negara yang memang mempelopori revolusi industri yang pertama itu Jepang ya. Makanya Jepang itu tahun 1900-annya di masa-masa awal dia udah menjadi suatu negara Asia yang modern. Dikala negara-negara Asia yang lain masih gelap, dalam artian masih dalam tahap penjajahan, masih banyak orang belum sekolah, belum bisa menemukan sesuatu, masih hidup tradisional dan sebagainya. Di Jepang pada awal tahun 1900 mereka sudah mengenal berbagai permesinan, bahkan sudah memiliki pabrik-pabrik sendiri ya, udah bisa membuat alat transportasi sendiri dan sebagainya. Dan tentunya nanti kalau Anda mempelajari tentang revolusi industri yang di Jepang juga tidak bisa dilepaskan dengan nanti adanya materi tentang reformasi Meiji yang itu akan dipelajari di bab selanjutnya ya. Nah, revolusi industri 2 memang merubah segalanya ya. Tadi yang saya bilang perubahan besar pada transportasi dan komunikasi. Karena gini, pada abad ke-19 itu, ya abad 19 itu Michael Faraday itu berhasil menemukan aliran listrik ya. Jadi sebenarnya aliran listrik itu kan sebenarnya udah lama ada. Bahkan sebelum manusia ada sebenarnya listrik itu kan udah ada ya, dari kilat, dari petir dan sebagainya kan itu aliran listrik. Nah, tapi Michael Faraday itu berhasil menemukan aliran listrik sendiri yang dibuat oleh manusia ya. Nah, aliran listrik inilah yang kemudian mendorong penemuan-penemuan baru ya. Mungkin Anda masih ingat bahwa dengan tokoh Thomas Alva Edison ya. Thomas Alva Edison itu kan penemu lampu pijar ya, lampu pijar. Yang sampai sekarang juga lampu pijam atau lampu bohlam itu masih dijual bebas di toko-toko elektronik, juga masih ada lampu bohlam seperti itu ya. Nah, juga mendorong penemuan alat telekomunikasi baru. Misalnya pada tahun 1832 Samuel Morse menemukan telegraf ya, telegraf. Makanya kalau orang-orang yang dulu main telegraf itu ada kode Morse ya karena diambil dari nama penemunya yaitu Samuel Morse ya. Samuel Morse pada tahun 1832. Kemudian pada tahun 1872 ditemukan telepon ya oleh Alexander Graham Bell ya, tahun 1872. Dan yang sedang digunakan oleh RRI sekarang ya tentu saja radio ya, ditemukan oleh Guglielmo Marconi tahun 1895, yang radio ini menjadi suatu hal yang sangat revolusioner saat itu karena untuk pertama kalinya orang bisa berkomunikasi jarak jauh ke seluruh dunia tanpa menggunakan kabel ya, wireless maksudnya wireless bukan arti wireless zaman sekarang, tapi wireless waktu itu tanpa kabel. Karena kalau telegraf itu kan dia masih menggunakan kabel ya, menggunakan kabel, ada pemancarnya, ada kode-kodenya. Jadi telegraf itu kan ada kode-kodenya yang harus dipecahkan oleh penerimanya. Kemudian dengan adanya radio itu membuat hal yang baru ya. Orang bisa berkomunikasi antar benua, antar seberang lautan tanpa menggunakan dihubungi kabel. Kemudian
nantinya akan muncul-muncul berbagai macam stasiun-stasiun radio yang muncul di seluruh dunia. Yang itu nanti akan kalian pelajari di kelas 3 ya, kalau teknologi lebih lanjutnya. Nah, sekarang masuk ke dampak. Nah, dampak revolusi industri. Tidak bisa dipungkiri bahwa revolusi industri ini juga berdampak besar bagi umat manusia. Ada secara umum ada tiga dampak, yaitu dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak politik. Nah, pada dampak ekonomi, revolusi industri itu membawa hal yang positif karena memunculkan industri-industri besar ya, dan merubah corak ekonomi dari yang sebelumnya agraris ke ekonomi industri. Ya. Maksudnya bagaimana ya, agraris waktu itu sebelum revolusi industri orang-orang negara menggantungkan hanya dari produk-produk pertaniannya saja. Nah, sejak ada revolusi industri, mereka tidak hanya menggantungkan pada hasil pertaniannya, tapi juga negara menggantungkan pada hasil-hasil industri yang lain, ya, minyak, gas, dan sebagainya. Sebenarnya hasil-hasil pertanian itu juga diarahkan ke industri, ya, diarahkan ke industri. Karena begini, contoh, misalnya Anda membeli gula, ya, membeli gula. Gula itu sebenarnya hasil industri. Meskipun produknya produk agraris, iya produknya agraris, tebu gitu ya. Kalau suatu negara menjual tebunya langsung ke negara lain, maka itu agraris ya. Dia menjual bahan mentah. Tapi karena gula itu sudah diolah sedemikian rupa menjadi gula yang low fat, ada yang gula yang rafinasi, ada yang gula untuk rumahan, ada gula untuk orang yang kena diabetes dan sebagainya, maka itu menjadi suatu produk industri. Nah, itulah yang membuat perubahan corak ekonomi dari agraris ke ekonomi industri. Kemudian berkembangnya kapitalisme. Nah, mungkin orang sebagian bilang kapitalisme ini satu hal yang buruk, tapi dalam revolusi industri itu kapitalisme merupakan hal yang positif karena dengan ini adanya orang-orang yang memiliki modal ya, dan meluas dan bersaing dalam usaha ya, meluaskan dan bersaing dalam usaha. Karena begini, sebelum ini orang-orang yang memiliki modal besar, orang-orang yang bisa bersaing dalam usaha itu hanya orang-orang tertentu, terutama bangsawan atau keluarga-keluarga kerajaan. Nah, sejak ada revolusi industri, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam ekonomi, meluaskan usahanya dan bermain dalam mekanisme pasar yang kapitalis ini. Tapi tidak dipungkiri juga bahwa revolusi industri juga membawa dampak negatif pada bidang ekonomi, yaitu usaha kecil ya, yang gulung tikar, usaha-usaha rumahan dan sebagainya gulung tikar. Karena ya kenapa ya? Karena nggak bisa bersaing dengan industri besar. Ada juga dampak bidang sosial dalam revolusi industri. Yang pertama urbanisasi tadi ya, yang perubahan permintaan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi ini ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Sisi buruknya nanti kalau di desa-desa orang-orang pada pindah ke kota semua, yang memberikan makanan siapa gitu kan? Karena lumbung-lumbung padi, lumbung-lumbung pangan itu kan biasanya di desa ya. Kemudian adanya kesenjangan ekonomi yang tinggi antara antara pemodal dan buruh atau pekerja. Dan nanti kemudian lahirnya kelas buruh. Hingga sekarang kelas buruh itu nanti akan memunculkan partai politik nanti yang akan dibahas di bagian selanjutnya. Dan kemudian munculnya revolusi sosial di masyarakat karena ada perubahan sosial yang cukup besar. Dan yang ini yang tidak bisa dilupakan juga dampak bidang sosial itu terjadinya polusi. Saat itu pada revolusi industri, masalah polusi itu belum menjadi konsen utama waktu itu. Orang nggak peduli mau buang gas hasil pabrik, nggak ada filternya, nggak ada aturan-aturannya, mau sebanyak apapun ya silakan. Tapi kan kalau sekarang kan udah berbeda ya, ada aturan-aturannya, ada batasan-batasannya. Waktu itu memang terjadi polusi yang cukup pekat di Inggris karena asap-asap dari pabrik ya. Dan yang terakhir munculnya sifat-sifat individualisme. Terakhir, dampak bidang politik. Dampak bidang politik dari revolusi industri adalah munculnya paham sosialisme. Dan ini masih
masih ada pengaruhnya dari tadi yang dampak bidang sosial, munculnya kelas buruh, kemudian akhirnya munculnya ideologi atau paham sosialisme yang akan kalian pelajari di bab selanjutnya. Kemudian adanya munculnya partai politik. Nah, partai politik itu juga muncul pasca revolusi industri, terutama partai buruh ya, partai buruh. Karena partai buruh ini akhirnya para buruh berhimpun dalam suatu parpol, dalam suatu partai politik yang tujuannya itu untuk menuntut ya, memperjuangkan hak-hak mereka yang selama ini sebagai buruh di suatu pabrik itu cukup cukup memprihatinkan ya. Karena tidak bisa dipungkiri juga bahwa beberapa pabrik itu kurang mensejahterakan mensejahterakan buruh-buruhnya, sehingga mereka berkumpul awalnya dari suatu organisasi pekerja, serikat pekerja, akhirnya muncul menjadi suatu partai politik. Partai politik atau partai buruh ini cukup banyak, rata-rata di berbagai negara itu ada partai buruh. Di Australia, di Inggris itu partai buruh bahkan sering memenangi parlemen. Dan yang terakhir yaitu munculnya imperialisme modern ya, imperialisme modern, atau dalam hal ini mereka tidak lagi menjajah ya, negara-negara ini tidak lagi menjajah secara langsung, misalnya menjajah Indonesia, menjajah India secara langsung, tapi mereka menjajah dengan model investasi ya, atau penanaman modal. Kalau Bung Karno bilangnya neokolonialisme, neokolonialisme dan neoimperialisme, yaitu munculnya penjajahan atau imperialisme cara-cara baru, monopoli, kemudian pengaturan harga secara global dan sebagainya. Itu sebenarnya pengaruh dari revolusi industri. Mungkin itu saja paparan dari saya, Bang Doni. Udah cukup lah, ini juga udah jam 10 lebih 53. Iya, oke, Pak Rikas. Tapi sebenarnya ini ada satu pertanyaan ya, mungkin bisa dijawab sekaligus memberikan kesimpulan, Pak, untuk di hari ini. Ya. Pertanyaan umum sekali sih sebenarnya. Sebenarnya ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan industri 4.0 itu? Kenapa dinamakan industri 4.0? Sebenarnya industri 4.0 ini hanya, kalau kita minjam artinya 4.0 itu sebenarnya hanya penanda ya, penanda karena kita sudah masuk ke dalam revolusi industri yang tahapan keempat ya, 4.0, di mana tadi kan saya sudah bilang bahwa masing-masing revolusi industri dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya, 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0 yang sekarang itu memiliki corak-corak dan pembeda gitu ya. Tadi yang pertama itu uap ya, penggunaan uap. Kemudian yang kedua itu maraknya penggunaan listrik. Yang ketiga kemudian ditandai dengan revolusi industri yang menggunakan berbagai hal yang berbau komputerisasi ya. Dan yang keempat sekarang yang sedang kita rasakan ini intelligence ya. Intelligence yaitu perubahan revolusi industri menggunakan kepintaran, kecerdasan. Mungkin di satu negara ya, bahkan beberapa negara di Eropa tuh sudah ada yang pabriknya justru pabriknya mungkin besar ya, tapi pekerjanya hanya puluhan karena udah menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Mungkin suatu saat nggak butuh orang sama sekali, mungkin kan cuma tekan tombol aja, komputer dan mesin-mesinnya itu sudah bisa memproduksi barang. Jadi itulah yang membuat perbedaan dari masing-masing tahap revolusi industri. Oke, berarti itu kayak menandakan levelnya ya. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Mungkin ada yang bingung gitu kan selama ini 4.0, apa sih 4.0 gitu.